Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Nugroho dari KB Pharma. Pertama kami ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatannya kepada para panitia dan juga kepada para peserta simposium dan workshop perawatan luka terkini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit SLG di Kediri. Siang hari ini kita akan mulai dengan sesi produk dan juga workshop. Karena saya pikir kalau misalnya kita workshop, tapi kita nggak sampaikan sedikit tentang produknya, presentasi sebentar, mungkin takutnya nanti jadi ini ya, produknya belum kenal gitu. Jadi kita akan mulai dengan sedikit paparan mengenai produk, presentasi produk, baru kita lanjutkan dengan workshop. Mungkin sekitar setengah jam presentasinya. Kalau boleh dirangkum secara singkat, memang produk-produk perawatan luka atau wound dressing itu rasa-rasanya makin maju tahun ini makin banyak ya, makin banyak jenisnya, makin banyak namanya, fitur-fiturnya. Jadi mungkin dulu perasaan mungkin ya kalau zaman saya koas gitu ya kan, produk itu lukanya apapun pasti yang dipakainya sama ya kan, povidone iodine, antibiotik topikal, kasa, udah biasanya produknya itu aja dan relatively untuk semua luka itu. Cuman makin kesini makin ada macam-macam, ada silver, ada hydrocolloid, ada hydrophobic, ada foam, ada hydrogel dan sebagainya. Nah, ini sekilas produk yang kami pasarkan cukup banyak, tapi mungkin beberapa poin yang penting yang akan kami sampaikan hari ini adalah pertama, Killback. Killback itu adalah wound cleanser untuk mencuci luka. Kedua adalah Acticoat, dan Acticoat Flex itu adalah silver dressing untuk antimikroba, anti-infeksi. Dan yang ketiga adalah Iodosorb. Iodosorb adalah dressing powder, isinya adalah antimikroba juga, tapi spesifik untuk menembus atau merusak biofilm. Alevin itu adalah foam dressing untuk menyerap eksudat, dan itu adalah yang kita fokuskan hari ini. Mungkin kalau saya boleh sedikit buka dulu dengan sebuah penelitian ya. Ini penelitiannya dari Eropa tahun 2004. Riwayatnya kalau kita mungkin di Indonesia ini kan baru-baru ini itu baru banyak lah produk-produk wound yang modern, yang namanya macam-macam, yang fungsinya macam-macam. Tapi tahun 2000-an di Eropa tuh udah lumayan banyak, lumayan populer. Yang di Eropa sendiri menjadi ada kontroversi sebenarnya waktu itu. Kalau dari para dokter itu berpendapat sebenarnya produk-produk yang modern ini nih, yang namanya macam-macam silver, hydrogel, segala macam ini kan mahal-mahal nih. Itu sebenarnya bermanfaat nggak sih buat pasien? Apa jangan-jangan udah mahal, cost-nya tinggi, sama aja gitu hasilnya. Ternyata dilakukan sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan di 3 negara waktu itu di Eropa, yaitu adalah Prancis, Spanyol, dan Inggris. Membandingkan bagaimana total biaya sampai sembuh, sampai ulkusnya nutup, antara pasien yang mendapatkan wound dressing yang tradisional, misalnya kasa, povidone iodine, dengan yang mendapatkan wound dressing yang modern, yaitu misalnya hydrogel, foam, dan sebagainya. Tapi disesuaikan untuk setiap jenis lukanya. Nah, dibandingkan pertama biaya dressingnya dulu. Biaya dressingnya ternyata, kalau kita lihat biaya dressingnya sekali ganti kalau yang tradisional adalah sekitar 2 pound sterling. 2 pound sterling itu mungkin sekitar 40.000 ya kalau rupiahnya. Dan kalau yang wound dressing modern itu biaya per dressingnya adalah 8 pound sterling. Berarti sekitar 160.000 atau 4 kali lipat lebih mahal biaya dressingnya. Tapi kemudian dievaluasi berapa biaya total sampai sembuh. Kalau dilihat di sini, average cost per closed ulcer, rata-rata sampai ulkusnya nutup. Ternyata sampai ulkusnya nutup, kalau kita di sana yang menggunakan wound dressing tradisional, ternyata biayanya sekitar 400 pound sterling. Tapi kalau yang menggunakan modern wound dressing, ternyata biayanya total sampai sembuh adalah 70 pound sterling. Jadi jauh lebih rendah biayanya pada yang menggunakan modern wound dressing, meskipun biaya per dressingnya lebih mahal. Kenapa kok bisa hasilnya seperti itu? Ada beberapa faktor. Pertama, nanti kita akan lihat bahwa sudah banyak uji klinik yang menunjukkan bahwa kalau menggunakan modern wound dressing, tapi pemilihan produknya tepat, maka satu, penyembuhan luka akan lebih cepat. Artinya apa? Rawat inap lebih singkat. Komplikasi infeksi lebih jarang.
Sehingga hasilnya juga total cost-nya lebih murah dan penggantian dressingnya pun lebih jarang. Karena kalau kita tahu yang traditional dressing itu kan biasanya dulu sehari sekali ya kita ganti. Cuman kalau yang modern wound dressing biasa cukup seminggu 2 kali ataupun 3 hari sekali. Jadi frekuensinya lebih jarang, sembuhnya lebih cepat, infeksi lebih jarang, komplikasi lebih jarang, akibatnya total biayanya lebih murah. Tapi memang syaratnya adalah memilih dressingnya harus tepat. Karena kalau misalnya memilih dressingnya kurang tepat, maka risikonya udah mahal, nggak sembuh dan sembuhnya lama juga gitu. Jadi akan semakin double borosnya. Nah, sebagai contoh, saya sendiri pun beberapa kali mengadakan acara ataupun workshop seperti ini. Dan kadang-kadang memang kita suka bikin WA group gitu ya. Habis itu kemudian pas lagi follow up, ada yang komplain gitu ya, saya udah pakai kok wound dressingnya kok malah bernanah gitu ya, kok malah nggak membaik gitu rasa-rasanya. Nah ternyata habis itu dikirim fotonya, saya coba evaluasi, ternyata ada faktor yang belum dievaluasi. Nanti kita akan bahas bahwa kalau buat luka itu kan ada beberapa faktor yang mesti dievaluasi ya. Time akronimnya biasa disebutnya, tissue, infection, moisture, dan juga edge. Dalam kasus ini dia menggunakan intrasite dan juga alevin, tapi ternyata lukanya terinfeksi. Kalau luka terinfeksi, idealnya tambah satu lagi, tambahin Acticot Flex atau Acticot atau Iodosorb untuk anti-infeksi. Tapi di sini tidak diberikan. Sehingga karena ada satu faktor yang dilupakan itu, maka udah pakai dressingnya mahal, sembuhnya pun lama. Jadi harapannya kalau misalnya kita bisa memilih dressing dengan tepat, kita akan bisa mencapai hasil yang ini. Jadi total cost-nya akan lebih murah, semua happy, pasiennya happy, dan kita juga happy. Nah, tadi yang saya sebutkan bahwa yang biasa kita pakai atau kita rekomendasikan kalau untuk paradigma dalam perawatan luka, dan saya pikir hampir di semua simpo juga akan disebutkan kurang lebih sama, adalah konsepnya time. Atau mungkin sekarang udah ada yang lebih baru ya, ada times, ada dimes, tapi overall kerangka yang paling banyak dipakai adalah time. Tissue, infection, moisture, dan juga edge. Di mana T, tissue adalah bagaimana jaringannya, apakah ada jaringan mati. I adalah apakah ada inflamasi atau infeksi, kalau ada dressingnya disesuaikan. M, bagaimana lukanya, apakah kering, lembab, atau basah. Kalau basah disesuaikan dressingnya, kalau kering disesuaikan dressingnya. Dan terakhir bagaimana bagaimana edge tepi lukanya seperti apa, apakah ada problem, mungkin ada kalus, mungkin ada maserasi, ada varises dan sebagainya, serta bagaimana kondisi sistemik dari pasiennya, apakah ada gangguan sirkulasi darah, apa ada diabetes dan sebagainya. Jadi itu menjadi sebuah akronim yang namanya adalah time, dan itu yang juga kita pakai dalam memilih dressing. Nah, setelah kita melihat evaluasi dari sisi time, tissue, infection, moisture, dan juga edge, kita tahu problemnya apa. Oh, luka ini dari sisi T-nya misalnya ada nekrotik, sisi I-nya ada infeksi, sisi M-nya basah, dan E-nya misalnya ada maserasi. Nah, kita akan bisa memilih, oh kalau gitu saya perlu dressingnya menggunakan ini. Tapi pas kita aplikasinya, biasanya pun dibagi menjadi 3 step. Dibagi menjadi step yang pertama adalah cleansing atau pencucian luka. Step yang kedua adalah debidemang atau menghilangkan jaringan yang mati. Step yang ketiga adalah dressing atau memilih dressing. Step yang pertama adalah cleansing. Nah, cleansing ini sendiri kalau saya presentasi di berbagai tempat itu biasanya juga suka beda-beda. Saya juga biasanya suka tanya kalau misalnya di berbagai center ya, di sini biasa cuci pakai apa? Ada yang jawab pakai NaCl, ya. Ada yang jawab pakai cairan pencuci luka. Ada yang jawab menggunakan air steril, beda-beda. Tapi secara umum memang juga biasanya 3 itu, 2. 1 kita bisa menggunakan cairan steril biasanya kan, either NaCl atau water. Dan juga kita bisa pilihannya menggunakan wound cleanser atau cairan pencuci. Nah, keduanya bagus, cuman kalau saya boleh rekomendasi, nanti akan ada studinya juga. Kapan sebaiknya kita menggunakan wound cleanser adalah kalau lukanya terinfeksi. Jadi kalau misalnya lukanya tidak terinfeksi dalam arti granulasi merah bagus, nggak ada tanda-tanda infeksi, nggak ada edema sekitar luka, nggak ada pus, nggak ada biofilm, pakai cairan steril bagus. Tapi kalau kita mendeteksi ada tanda infeksi, misalnya ada biofilm, ada pus, ada edema sekitar luka,
kami rekomendasikan menggunakan wound cleanser. Wound cleansernya apa? Nanti kita akan bahas. Karena tujuannya dari cleansingnya adalah menghilangkan debris, eksudat, dan terutama yang paling penting adalah biofilm. Di mana biofilm ini adalah koloni bakteri yang tumbuh pada luka. Ini produk yang pertama adalah Killback, tapi sebelum saya nyambung ke produknya, saya boleh sampaikan sedikit dulu asal muasalnya. Asal muasalnya adalah ini sebuah penelitian in vitro. In vitro ini dilakukan sebenarnya model lukanya pada porcine, pada babi, tapi lukanya sudah terinfeksi oleh MRSA, bakteri MRSA. Jadi ini settingnya luka yang terinfeksi. Dicuci menggunakan beberapa jenis pencuci luka. Pertama adalah polyhexanide betaine, kedua ringer, ketiga NaCl, keempat ini hipoklorit, yang keempat sterile water, kelima octenidin, kelima octenilin. Nah, poin yang paling penting yang saya boleh kemukakan di sini adalah kalau kita mencuci menggunakan cairan steril, kita lihat jumlah koloni pada baseline sekian, kita lihat jumlah koloni pada hari ketiga. Hari ketiga, kalau kita cuci menggunakan sterile water, ini baseline, ini hari ketiga. Kalau pada luka terinfeksi, ada risiko seperti ini. Atau misalnya kalau kita menggunakan ringer, ini pada baseline, ini pada hari ketiga, ada risiko seperti itu. Nah, untuk menghadapi risiko yang seperti ini, maka memang jadi kan ada beberapa jenis wound cleanser. Wound cleanser di dunia ini biasanya ada dua yang utama. Yang pertama adalah polyhexanide betaine, dan yang kedua adalah octenidin. Itu dua wound cleanser yang paling banyak dipakai di dunia. Dan di sini kita lihat bahwa kalau kita mencuci menggunakan polyhexanide betaine, maka baseline-nya sekian, turun menjadi sekian. Kalau kita cuci menggunakan octenidin, dari baseline sekian, turun menjadi sekian. Jadi kalau saya boleh rekomendasikan, memang kalau kita melihat ada tanda-tanda infeksi, lebih baik kita mencuci lukanya menggunakan wound cleanser. Dan wound cleanser yang kalau saya boleh rekomendasikan lagi, memang yang lebih cepat untuk menurunkan CFU dari bakterinya adalah ini, polyhexanide betaine. Kenapa? Karena polyhexanide betaine itu nanti kita akan bahas juga. Sebenarnya itu bukan hal yang baru ya, itu hal yang sudah lama digunakan. Evidence selanjutnya adalah ini penelitian tahun 2010. Jadi kalau tadi kan pada luka pada babi ya, pada koloni MRSA pada luka pada babi. Yang kedua ini uji klinik pada manusia, membandingkan antara pencucian luka menggunakan PHMB betaine versus NaCl. Dan yang dievaluasi adalah nyeri pada lukanya. Kenapa nyeri? Karena memang kalau luka itu ada infeksi, ada inflamasi, biasanya gejalanya adalah nyeri. Dan di sini bisa kita lihat bahwa setelah pencucian minggu 0, minggu 2, minggu 3, minggu keempat, ternyata skor VAS dari nyerinya pada minggu keempat secara bermakna itu lebih rendah yang menggunakan wound cleanser dibandingkan yang menggunakan NaCl. Jadi kalau boleh dirangkum, memang karena CFU bakterinya lebih rendah, tentu infeksinya lebih rendah, inflamasi lebih rendah, akibatnya nyerinya pun juga lebih rendah. Jadi itu mungkin rasionalitasnya kita bisa menggunakan wound cleanser pada saat lukanya terinfeksi. Dari sini baru saya kemudian masuk ke produknya. Ini produk yang kami pasarkan, namanya adalah Killback. Killback ini adalah wound cleanser, dan memang ini Killback kami develop. Jadi Killback ini bukan kami, kalau produknya kan ada yang beli jadi dari luar ya, kami enggak, ini kami develop sendiri. Kenapa? Karena memang kami lihat di antara semua wound cleanser itu yang secara efikasinya bagus adalah polyhexanide betaine. Dan komposisinya memang adalah polyhexanide 0,1%, betaine 0,1%, sterile water for injection, jadi kondisinya steril, dalam botol 350 ml. Ini adalah produknya. Polyhexanide sendiri adalah antiseptik. Polyhexanide adalah antiseptik. Sebenarnya ini bukan antiseptik yang aneh-aneh. Karena kalau kita pernah pakai kontak lens, mungkin ada cairan pencucinya ya. Kalau kita iseng lihat, itu kemungkinan antiseptik dalam cairan kontak lens itu adalah PHMB, biasanya begitu. Jadi bukan hal yang baru ya, tapi dia memang digunakan buat cairan kontak lens sebenarnya PHMB. Tapi di luka dipakai secara internasional.
Yang kedua adalah betain. Betain ini adalah surfaktan. Surfaktan atau untuk menurunkan tegangan permukaan. Untuk apa? Untuk membantu melepas si biofilm dari luka. Karena memang biofilm itu yang bikin infeksi. Nah, ini juga bukan hal yang aneh sebenarnya betain. Kalau barangkali dokter ada yang pernah punya bayi, mandiin pakai sabun bayi, kalau sempat lihat itu di komposisinya akan kelihatan bahwa komposisi utama sabun bayi itu biasanya adalah betain. Jadi betain ini bukan hal yang aneh-aneh juga sebenarnya. Dia adalah surfaktan yang sudah banyak kita gunakan dan memang fungsinya untuk membantu melepaskan biofilm dari permukaan luka atau pada sabun bayi tadi. Nah, tapi memang ini standar, masa internasional banyak dipakai ya, polihexanate betain ini. Dia sifatnya steril dan ini dapat digunakan. Cara penggunaannya sebenarnya sama aja kalau kita menggunakan NaCl ataupun sterile water. Kita bisa pakai buat cuci, buat kompres, buat membasahi dan sebagainya. Jadi nggak berbeda. Tapi kalau saya boleh lebih spesifik, buat luka yang seperti apa? Kalau kita curiga luka ini terinfeksi. Kenapa? Karena memang dia digunakan tadi untuk cepat menurunkan CFU dari bakteri pada luka. Cara penggunaannya pun nggak berbeda ya, jadi simpel aja sama kayak kalau kita bayangin nyuci luka menggunakan cairan steril. Nah, Killback disimpan biasa aja, dia cairannya steril, cuman tentu cairan steril juga kalau kelamaan kan bisa-bisa nggak steril ya, jadi dia sebaiknya disimpan paling lama 28 hari setelah dibuka gitu ya, tapi biasanya sih belum sampai 28 hari udah habis biasanya. Nah, itu yang pertama. Jadi tadi cleansingnya, kalau saya boleh bagi dua, kita bisa menggunakan cairan steril kalau lukanya tidak terinfeksi, atau kita bisa menggunakan wound cleanser yang kalau lukanya terinfeksi untuk segera menurunkan CFU bakterinya. Yang kedua adalah debi demang. Debi demang ini secara umum kita kan kepengen menghilangkan jaringan mati seperti nekrotik dan juga SLAF, tapi kita pengen memelihara jaringan yang sehat seperti granulasi ataupun juga epitelisasi di situ. Metodenya macam-macam tentu, yang paling efektif pasti adalah yang surgical atau sharp. Tapi yang ingin kami perkenalkan hari ini adalah yang kita kenal sebagai debi demang autolitik. Debi demang autolitik ini adalah sebenarnya debi demang yang tubuh kita lakukan sendiri secara fisiologis, tetapi kita hanya memfasilitasi dengan memberikan hydrogel atau dressing yang sifatnya lembab seperti hydrogel. Contohnya ini adalah intrasite gel. Untuk apa? Untuk memberikan hidrasi dan melunakkan nekrotik dan juga SLAF. Supaya apa? Supaya nanti pas kita ganti dressing selanjutnya, misalnya 3 hari kemudian, dia lebih mudah dilepas. Misalnya kalau sebelumnya keras, pakai gunting aja susah, kita pakai hydrogel, 3 hari tutup, nanti pas kita buka dia lebih lunak, kita pakai pinset pun kita bisa angkat sampai lepas. Ini adalah intrasite gel, nama produknya adalah intrasite gel. Mungkin saya boleh putarkan video dulu tentang intrasite gel sedikit. Aku tahu pasti gini. Iya sih. Coba. Atau aku nggak usah pakai, coba lepas dulu. Oh iya, harus gitu berarti. Mohon maaf. Nah, ini ada luka, tapi biasa kan luka tapi pertama cleansing dulu ya. Habis di cleansing, kemudian misalnya kita melihat oh ada nekrotik atau ada SLAF, tapi kayaknya nggak perlu surgical gitu ya, dia tipis. Jadi kita bisa gunakan intrasite gel ini.
kita bisa aplikasikan di permukaan lukanya seperti ini. Sebenarnya nggak perlu diratakan juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti untuk dressing sekunder di atasnya jangan menggunakan kasa. Kalau menggunakan kasa, dia akan menguap dan kering. Disarankan untuk setelah seperti ini kita bisa menggunakan yang namanya Alevin. Ini namanya Alevin. Dia adalah foam dressing untuk apa? Menyerap eksudat dan menjaga kelembaban lukanya biar dia nggak menguap terlalu cepat tapi juga nggak basah. Nah, habis itu ini fiksasinya. Nah, tadi itu kan penggunaan intrasit gel. Sebagai contoh beberapa kasusnya penggunaan intrasit gel, ini kan sedikit kita lihat ada luka di sini, ada nekrotik, ada slav. Dia pakai intrasit gel, tutup ini menggunakan film dressing. Film dressing itu contohnya kalau yang kami punya namanya Opsite, nanti kita akan bahas, ataupun Flexifix. Setelah 2 hari dia melunak, kadang di cleansing atau kita pakai pinset aja dia udah lepas nekrotiknya. Pakai lagi intrasit gel dan ini setelah 2 hari dia lepas si slavnya dan juga nekrotiknya. Contoh lain ini, kita pakai intrasit gel di sini, setelah 3 hari cleansing, cuci atau pakai pinset dia bisa lepas nekrotiknya. Di bawahnya ada granulasi sudah muncul. Pakai lagi intrasit gel 2 hari dan kita cleansing atau kita pakai pinset aja dia udah lepas si nekrotik dan juga slavnya. Dan juga sudah muncul di sini ada jaringan granulasi di bawahnya. Itu contoh penggunaan dari intrasit gel. Ini beberapa contoh lain kita bisa lihat di sini. Ini kasus Maret tanggal 25, ini April tanggal 29. Dia penggunaan intrasit gel 3 hari ganti, 3 hari ganti, 3 hari ganti gitu ya. Selama sebulan dari sini kita bisa lihat lukanya masih penuh dengan nekrotik dan juga dengan slav. Dan masih ada kehilangan jaringan, dia masih cekung. Tapi di sebelah kanan kita bisa lihat bahwa sudah tumbuh granulasi, granulasinya udah bagus, sudah rata dengan sekitarnya. Dan juga udah nggak ada lagi slav sama nekrotik. Ini dalam waktu sebulan penggunaan intrasit gel. Contoh lain di bawah ini penggunaan intrasit gel juga. Dan contoh lain sebelum dan setelah menggunakan intrasit gel untuk membantu melepas si nekrotik dan juga slav. Nah, tadi yang pertama T, kita kan baru bahas T, tisu. Kalau pas tisu kita menemukan ada jaringan nekrotik atau slav dan lukanya cenderung kering, pengen kita lembabkan, kita bisa pakai intrasit gel. Tetapi hindari penggunaan intrasit gel satu pada luka yang memang sudah basah, jangan. Kenapa? Karena nggak ada gunanya kita memberi intrasit gel karena memang lukanya sudah basah. Yang kedua, kalau luka sudah seperti ini, sudah granulasi, merah, bagus dan rata dengan sekitarnya, juga dihentikan, jangan digunakan lagi intrasit gelnya. Kenapa? Karena kalau masih digunakan, granulasinya akan tumbuh terus. Takutnya dia akan menjadi hipergranulasi atau malah meninggi dia granulasinya. Memang idealnya kalau sudah seperti ini, kita tinggal tunggu epitelisasinya aja dari pinggir, atau paling bagus ya rujuk ke dokter bedah buat melakukan skin graft ya mungkin ya, karena kan langsung ketutup nanti epitelnya bakal langsung bagus, epidermisnya. Nah, selanjutnya kan T tadi sudah ya tisu nekrotiknya, sekarang kita lanjut ke I, infection. Memang kalau I, infection ini tahap-tahapnya ada beberapa, tapi poin utama produk kami adalah yang namanya Acticoat. Acticoat ini adalah nanocrystalline silver dressing. Mungkin kalau silver dressing kita sama-sama kenal, tapi yang saya pengen tekankan bahwa Acticoat ini dia komposnya adalah nanocrystalline silver. Jadi karena memang silver itu di Indonesia itu biasanya ada 3 jenis. Ada yang namanya silver sulfadiazine, silver nitrat, sama nanocrystalline silver. Yang kami gunakan adalah nanocrystalline silver. Apa kelebihannya nanocrystalline silver? Adalah nanocrystalline silver itu lebih cepat membunuh bakteri dan bertahan lama sampai dengan 3 hari. Apa buktinya? Ini evidence-nya. Pertama adalah penelitian secara in vitro dulu pada bakteri Pseudomonas, MRSA, VRE sampai ke jamur Candida di sini. Yang warna biru adalah nanocrystalline silver. Yang 2 ini, yang oranye sama hijau adalah silver sulfadiazine dan silver nitrat. Semuanya efektif, tapi yang paling cepat membunuh bakteri adalah yang nanocrystalline silver. 1.
Yang kedua ini penelitian. Penelitian ini lumayan baru, tahun 2017, membandingkan antara nanokristalin silver versus silver sulfadiazin dan juga silver nitrat pada luka bakar. Yang tadi saya bilang, kalau kita gunakan, mungkin kita langsung aja ya, ini kan meta-analisis ya. Meta-analisis ini kesimpulannya adalah, kalau kita menggunakan nanokristalin silver dibandingkan silver sulfadiazin ataupun silver nitrat, ternyata secara bermakna akan satu, mempersingkat lama rawat inap di rumah sakit, cepat pulang katanya pasiennya, length of stay. Yang kedua, less pain, nyerinya lebih rendah, ya karena tadi faktor infeksinya lebih rendah. Surgical procedure-nya lebih dikit, dan yang paling penting ini, reduce infection kalau dibandingkan dengan silver sulfadiazin ataupun silver nitrat untuk luka bakar. Ini adalah sebuah meta-analisis dari 8 uji klinik. 8 uji klinik meta-analisis hasilnya secara konsisten memang nanokristalin silver menghasilkan infeksi lebih rendah dan juga lama rawat inap yang lebih singkat dan juga itu nyeri yang lebih rendah. Cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunaannya adalah ini ada sebuah gambar ya. Bentuknya lembaran seperti ini. Biasa digunakan buat luka bakar memang. Kalau ada luka bakar contoh seperti ini, warnanya masih merah ya di sini luka bakarnya. Ini menunjukkan bahwa ini masih granulasi di situ. Kita pakai si Acticode-nya, nanokristalin silver. Ini pas dia selesai digunakan, diangkat jadi seperti ini. Beberapa contoh kasus penggunaan Acticode, kalau saya boleh gambarkan contoh ini. Ini adalah ulkus diabetes, tapi yang masih Wagner 1, dia baru mencapai dermis aja di situ. Dan ini dia sebelum pakai Acticode, ini setelah 2 minggu penggunaan Acticode. Contoh lain ini luka bakar, ini pada balita dia menggunakan dan dia ini tanggal 11 bulan 2, luka bakarnya seperti ini, dia pakai Acticode 2 minggu juga, ini tanggal 26 bulan 2, berarti 15 hari ya. Dari sini ke sini, di sini ke sini, itu contohnya. Dan contoh lain adalah penggunaan Acticode. Contohnya luka bakar, dia pakai Acticode, kelihatannya ada silvernya memang. Ini setelah pakai Acticode. Juga ini dalam waktu 2 minggu, 16 hari dari sini ke sini. Nah, tapi Acticode ini memang silver yang memang bagus digunakan buat luka bakar atau luka terinfeksi yang datar, yang relatif datar. Kalau lukanya berongga agak susah, karena dia bentuknya seperti kertas. Kalau lukanya berongga, direkomendasikan menggunakan yang ini. Namanya ini adalah Acticode Flex. Nah, seperti apa Acticode Flex ini? Saya ada video, saya coba putarkan videonya. Caranya gimana? Nggak tahu. Ini. Oke. Nah, jadi aplikasi Acticode Flex. Jadi ini beda sama Acticode. Acticode Flex ini bentuknya kayak jaring-jaring. Dia bisa dimasukin ke dalam luka kayak tampon mungkin ibaratnya kayak gitu ya. Ini ada luka, tepinya eritema, artinya luka ini kan terinfeksi, tapi dalamnya ada rongganya, ada underminingnya. Nah, itu dia bisa dimasukin ke dalam rongga-rongganya kayak tampon mungkin ibaratnya seperti itu. Nah, untuk dressing sekundernya rekomendasi pakai Alevin foam dressing ini untuk apa? Untuk menyerap eksudatnya biar dia terserap. Jadi dia nggak basah lukanya. Ini karena posisinya kan dia di bokong, biasanya suka dikasih ya ini kayak vaselin gitu ya supaya dia mencegah maserasi. Contoh lain ini pada ulkus yang tunneling ya, jadi lubangnya kecil tapi dia dalam dan terinfeksi karena tepinya eritema di sini ya.
dan dia bisa dimasukkan seperti itu si Acticot Flex-nya ke dalam. Untuk apa? Jadi dalam dia akan silvernya akan membunuh bakteri, menyerap eksudat, dan eksudatnya itu akan dialirkan ke dressing sekunder di atasnya, yaitu adalah si alevin ini. Alevin ini adalah foam dressing. Jadi kalau Acticot Flex ini buat luka yang berongga terutama. Kalau Acticot buat luka yang datar, Acticot Flex buat luka yang berongga. Nah, Acticot Flex ini sebenarnya juga meskipun utamanya buat luka berongga, tapi buat luka yang tidak berongga pun juga sebenarnya bisa. Contoh ini, dia digunakan pada luka nggak berongga. Kalau perlu dikombinasi, misalnya saya lihat lukanya berongga, ada nekrotiknya juga gitu ya, ada infeksinya juga, kita bisa combine. Pakai Intasit gel yang tadi, terus pakai Acticot Flex itu juga bisa. Tambah alevin di atas itu juga bisa. Jadi kalau memang diperlukan kita bisa kombinasi. Nah contoh pas melepaskan Acticot Flex dari dalam luka yang dehiscence, jadi ini pasti angkat. Ya seperti itu kurang lebih. Itu adalah Acticot Flex. Tapi gini, kita punya satu lagi produk yang namanya adalah Iodosorb. Iodosorb ini adalah powder dengan komposisi kadexomer iodin. Lebih spesifiknya Iodosorb ini dipakai buat apa sih? Mungkin lebih enak saya langsung ke kasus. Jadi gini, ini ada ceritanya. Ceritanya adalah waktu itu habis acara kayak gini, kemudian ada dokter BTKV di Jakarta yang dia ada kasus ulcus vena. Ulcus vena dia pakai Acticot awalnya. Dia pakai Acticot, kemudian awalnya bagus. Awalnya lukanya mengecil yang sebelah kiri nih, yang sebelah kiri. Awalnya mengecil. Tapi ada momen dia berhenti mengecil. Udah nggak membaik lagi. Dia tanya ke saya kan, dia kirim fotonya yang ini ke saya. Terus ini kenapa ya, saya udah pakai Acticot kok awalnya bagus mengecil, tapi udah 2 minggu belakangan ini stuck. Gitu ya, dia nggak mengecil lagi, padahal dia sudah cuci pakai wound cleanser, dia udah hilangkan biofilmnya, tapi setiap kali ganti luka seperti ini fotonya. Nah kemudian setelah kirim fotonya, saya lihat di sini nomor 1 kita lihat pada permukaan lukanya ini itu ada biofilm. Kelihatan dari ada lapisan lendir tipis ya, yang warnanya putih agak krem, agak mengkilat itu ya, itu adalah biofilm. Itu isinya adalah koloni bakteri, sama kayak koloni bakteri yang kita lihat pas di cawan. Kalau kita mikrobiologi kan ada yang warnanya putih mengkilat gitu ya, itu adalah biofilm. Jadi kesimpulannya lukanya ditumbuhi biofilm. Udah dicuci pakai wound cleanser, tutup Acticot, 3 hari tumbuh lagi biofilmnya. Kenapa? Karena memang pada kasus yang jarang bisa aja bakterinya resisten terhadap silver, bisa. Kalau kita menemui luka yang infeksi berat, misalnya bakteri resisten atau bernanah atau biofilmnya tumbuh terus, udah kita cuci pakai wound cleanser, kita usap masih tumbuh lagi biofilmnya, saya rekomen ke dokternya, dok ini ada biofilm, saya rekomen ganti Iodosorb. Kenapa? Karena di antara semua dressing yang kita punya, yang paling kuat untuk membunuh bakteri, merusak biofilm adalah Iodosorb. Jadi kemudian diganti pakai Iodosorb. 2 minggu jadinya yang sebelah kanan ini, dia kirim lagi fotonya ke saya. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ini, 1 merah granulasinya bagus, nggak ada biofilm. Artinya apa? Biofilmnya sudah mati, udah nggak tumbuh lagi bakterinya. Yang kedua adalah kita lihat ukuran lukanya mengecil. Kok bisa mengecil? Karena memang epitelisasinya berjalan dengan baik. Kita lihat di sini bahwa kan yang warna pink ini kan epitelisasi, yang warna pink di sini dia lebih bagus, lebih tebal, epitelisasinya berarti berjalan dengan baik. Kesimpulannya, kalau kita menemui luka dengan infeksi berat, bernanah, bau, dan kita pengen segera membunuh bakterinya, yang kami rekomendasikan adalah Iodosorb. Iodosorb ini bentuknya sachet dan isinya adalah powder seperti ini. Digunakan memang spesifik kalau kita pengen cepat membunuh bakteri dari luka. Dan dia juga paling penting bisa menyerap bau.
Jadi itu yang paling penting. Kalau kita pakai Yodosorb di luka itu, kalau kita pengen bau cepat hilang, kita mending pakai Yodosorb dulu. Nah, pas ditaburkan pertama, dia akan seperti ini. Warna powder coklat, mungkin kayak Nescafe bubuk kali ya, kalau dibayangin gitu ya bentuknya ya, warnanya. Kemudian setelah 3 hari, dia akan berubah warna menjadi pucat dan seperti pasta. Nah, menghilangkan dari luka gampang. Kita cukup cleansing aja, pakai handscoon aja diusap gitu, atau pakai pinset, dia akan lepas karena bentuknya seperti pasta pas penggantian dressing. Dokter, waktunya tinggal 5 menit karena pasiennya sudah nunggu lama. Oh iya, baik, terima kasih. Nah, ini contoh penelitian ini pada ulkus diabetes terinfeksi, tapi kita skip aja. Nah, terakhir adalah kita lanjut ke yang paling penting ini deh, alevin. Maaf. Kalau kita lihat, kadang kita menemui luka yang ekstrim. Kadang ada yang ekstrim basah. Sebelah kiri kita lihat di sini, basah banget, bernanah, terinfeksi, bau, sehingga terjadinya maserasi pada kulitnya. Ekstrim yang lain sebelah kanan, kering sekali. Pasiennya bilang, dok lukanya udah kering, padahal belum sembuh gitu kan ya. Nah, pada kondisi yang sebelah kiri, kita mungkin cocoknya ini menggunakan Yodosorb. Kenapa? Karena kan bau, bernanah segala macam. Tapi kalau Yodosorb saja, takutnya lukanya basah. Kita harus serap menggunakan foam dressing yang namanya alevin supaya lukanya kondisinya lembab. Nah, sebaliknya yang sebelah kanan ini kering banget. Cocoknya kita menggunakan intrasite gel. Untuk apa? Untuk melembabkan lukanya. Tutupnya pun sama, menggunakan yang namanya alevin di situ untuk menyerap. Nah, inilah yang namanya alevin. Dia bentuknya foam dressing simple. Gambarannya seperti inilah ya. Alevin itu baru perlu diganti kalau seperti ini. Kalau ini belum perlu diganti, dia untuk menyerap eksudat. Ya, ini contoh pas penggunaan alevin, seperti ini ya, pas penggunaan alevin untuk menyerap eksudat. Baik, mungkin itu sekian presentasi pengenalan produknya. Kalau saya boleh rangkum, Killback tadi, Intrasit, Acticode Flex, Yodosorb, dan alevin itu yang utama. Tapi sebenarnya kita di balik itu kita punya banyak produk lain yang tentu bila dokter tertarik bisa menghubungi tim sales kami. Kita punya banyak produk, lumayan lengkap lah produknya, ini produknya. Sampai ke negative pressure pun kita punya. Pompa Renasis Go yang digunakan untuk menghisap. Kalau misalnya ada luka yang besar sekali, kita pengen cepat tumbuhkan granulasinya, pompa negative pressure pun kita punya. Dan dari tim kami juga siap untuk mensupport. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan mungkin ke moderator. Ya, terima kasih. Teman sejawat silahkan duduk saja, panjenengan bisa mirsani langsung dari layar. Tapi duduknya agak di depan, kalau di belakang ya kakak kelihatan. Okay? Jadi silahkan dipirsani di layar yang sudah tersedia di depan. Oke, nah lukanya ada di kaki kiri, kita lihat di sini, dan mungkin belum dibuka ya, kasanya sudah kelihatan bahwa ada basah di situ ya kan. Ini mungkin yang tadi kalau saya di presentasi sebelumnya kan memang ada yang basah, ada yang kering, ada yang lembab ya. Berarti ini kelihatannya masuknya yang basah. Kenapa? Karena memang belum dibuka aja sudah kelihatan gitu, ada strike through, ada tembus keluarnya. Kalau boleh tahu terakhir kapan diganti Bu? Ini? Kemarin. Ya. Sudah berapa lama Bu luka di kakinya ini? 2 bulan yang lalu, oke. Nah, berarti sekarang kalau ibunya ini rawat inap atau rawat jalan? Rawat jalan ya, oke. Sekarang berarti kita buka dulu. Oke. Ini agak ini ya, agak lengket ya. Mungkin kita basahin dulu supaya lebih mudah ngelepasnya. Ini
Ini Killbug yang tadi, ya ini sebenarnya kan wound cleanser. Ini masih steril kondisinya, kita lihat di sini. Kalau misalnya kita pengen gunakan di ruang tindakan, untuk membuka coblos pakai ini. Terus pasang lagi, semprot. Tapi jadinya nggak steril. Kenapa? Karena kan ini nggak steril. Tapi kalau kita pengen gunakan di ruang OK, misalnya dalam kondisi steril gitu ya, setelah dibuka seperti ini, coblosnya bisa pakai pinset steril atau pakai bisturi yang steril gitu ya. Nanti artinya dia akan steril kondisinya. Tapi kan kita kondisi nggak steril, kita kan di ruang tindakan, asumsinya saya coblosnya pakai tutupnya aja. Ya. Pasang lagi. Nah, dibuka seperti ini, ya kan? Kita bisa gunakan. Ini saya kan cuman biar dia lebih gampang lepas aja si balutannya. Baik. Jadi kita bisa lihat di sini lukanya, itu sebagian besar kan sudah granulasi itu ya, yang di pinggirnya gitu kan ya. Nah, di tengahnya ini masih ada slav. Nah, slav ini kan jaringan mati sebenarnya. Jaringan mati itu memang bisa kita hilangkan, mungkin kita angkat ya, surgical debit demang gitu ya. Atau bisa juga pakai cara yang tadi, bisa menggunakan intrasit gel. Untuk apa? Untuk melunakkan dulu supaya nanti pas selanjutnya dia sudah lebih lunak, kita bisa angkat, bisa pakai pisau ataupun bisa menggunakan pinset aja. Nah, sekarang seperti biasa, tadi kan tahapnya cleansing, debit demang, dressing, ya kan? Nah, kita akan cleansing dulu. Kita akan cuci menggunakan Killbug. Agak kerasa ya, sedikit aja ya, oke. Iya? Gimana? Enggak ya, oke. Mana? Susah, kan posisinya begini soalnya.
Jadi kita kan mencuci memang tujuannya tadi menghilangkan biofilm yang sudah ada sekaligus mencegah biofilm yang baru muncul. Nah setelah cleansing tahap yang kedua adalah Debi Demang. Nah ini kan lukanya kita bisa lihat kalau tadi kan konsepnya kan T, I, M dan juga E. T-nya dulu tisu, kita lihat. Memang sebagian besar itu adalah jaringannya granulasi merah. Tapi ada sebagian yang kuning, slav, ada sebagian yang sudah mulai hitam, nekrotik. Dan kita bisa pegang. Ya, kita bisa pegang, apakah ini, nah ini masih lumayan keras ya. Karena masih lumayan keras, jadi mungkin kita pakai intrasite dulu nanti. Ini masih keras, kita pakai intrasite dulu di lukanya untuk autocek Debi Demang supaya nanti pas kontrol selanjutnya sebenarnya nggak harus besok ya, bisa 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Cuman karena pasien lumayan besar mungkin bisa 2 hari lagi. Kalau dia udah lebih lunak kita bisa angkat sebenarnya. Tapi ini masih agak keras di sini. Ini juga masih keras ya nekrotiknya, kalau ini keras banget, berarti kita lunakan dulu aja menggunakan Debi Demang autolytik menggunakan intrasit gel. Jadi dari sekian kalau kita lihat di sini utamanya kita pengen angkat jaringan nekrotiknya yang hitam ya kan di sini supaya bisa tumbuh granulasi. Tapi karena dia masih keras, kita lunakan dulu menggunakan intrasit gel. Tapi kalau kita hanya itu kan baru T ya. Sekarang kita lihat I, apakah ada inflamasi, apakah ada infeksi. Kalau saya lihat secara sekilas di sini, sepertinya memang ada biofilm, sedikit ada biofilm di lukanya. Dari ini di atasnya ada lendir-lendir tipis gitu ya, seperti ada biofilm di situ. Jadi saya curiga, dan tadi juga pas kita lihat di dressing lamanya, basah, ada bernanah ya kan. Maka saya curiga ini lukanya memang juga ada infeksi tapi ringan masih. Maka dari sisi I-nya ada infeksi, sisi T-nya ada nekrotik, ada slav, sisi I-nya ada infeksi, sisi M-nya cenderung basah. Dan karena sisi M-nya cenderung basah, maka rekomendasi dressingnya satu adalah intrasite untuk melunakkan si slav ini dan juga nekrotik ini. Dua adalah kita bisa gunakan iodosorb, kenapa? Karena ada biofilm di atasnya tadi. Atau Acticot Flex, bebas karena keduanya sama-sama antimikroba. Yang ketiga kita akan gunakan alevin di atasnya. Kenapa? Karena tadi kita lihat sebelum dibuka aja memang sudah strike through, sudah tembus untuk menyerap eksudatnya. Nah, jadi Debi Demangnya sementara kita akan untuk melunakkan ini kita akan gunakan kombinasi intrasit atau iodosorb. Kapan pakai atau bagaimana cara pakai intrasit iodosorb? Sebenarnya kalau lukanya batasnya tegas, yang sebelah situ terinfeksi, sebelah sini nekrotik gitu ya. Kita bisa taburkan iodosorb di sebelah yang infeksi, pakai intrasit di sebelah yang nekrotik. Tapi kalau kayak gini nih kan ya rapat-rapat gitu ya, agak susah untuk batasnya nggak terlalu tegas, maka kita bisa combine intrasit iodosorbnya masukin dalam cawan. Nanti kita bisa aduk gitu ya, kita bisa aplikasikan. Kalau misalnya nyampur-nyampur nggak tegas gitu, aplikasikan di lukanya, baru nanti kita tutup menggunakan alevin. Ini adalah intrasit gel tadi, hydrogel untuk Debi Demang autolitik. Dia steril, maka masih ada plaknya seperti ini, kita buka plaknya. Nah, ini ideal kalau memang nggak ada infeksi langsung aja diaplikasikan di lukanya, cuman karena ada infeksi kita mau gabung iodosorb, taruh di sini aja. Ya, seperti itu. Ini iodosorb sachet yang tadi, terutama kalau ada biofilm, ada nanah, tadi kita lihat sama-sama ada nanahnya, maka kita pakai iodosorb.
Taburkan aja di situ. Kita campurkan aja di ininya, di dalam mangkoknya. Ini adalah foam dressing tadi. Kan kita mungkin sering menemui ya, kalau luka tuh ada yang ekstrim kering banget, pasien bilang lukanya udah kering kok dok, padahal dia belum sembuh gitu, karena cuma ketutup nekrotik aja. Ada ekstrim yang satu lagi basah kayak tadi, baru diganti dressingnya kemarin, dalam sehari sudah tembus. Artinya apa? Nanahnya lumayan banyak nih gitu kan, eksudatnya lumayan banyak sampai strike through sampai tembus. Dan risikonya kalau basah adalah bisa bikin maserasi. Maserasi itu artinya inflamasi pada luka dan kulit sebagai kondisi yang terlalu basah. Contohnya kita bisa lihat misalnya pada rompopok gitu kan, bokong bayinya inflamasi karena popoknya basah. Nah, kalau risikonya berarti kalau misalnya memang dia pakai kasa dan lukanya basah, harus diganti tiap hari ya kan, karena kalau kita 2 hari aja pasti udah basah banget dan maserasi. Nah, Alefin ini dia adalah foam dressing yang fungsinya apa? Satu, kita pakai intrasite. Kalau intrasite-nya tutup pakai kasa, nguap kering. Sehingga kita harus tutup pakai Alefin. Dan yang kedua, supaya kayak tadi eksudatnya itu bisa terserap dengan baik di foamnya, yang namanya foam dressing, supaya dia mencegah terjadinya maserasi. Nah, Alefin ini ada 2 sisi. Ada sisi yang terang, sisi yang pink. Atau kadang ada yang terang, ada yang oranye kalau untuk Alefin yang ini ya, yang jenis lain. Tapi umumnya yang nempel kulit adalah yang warna terang. Ini yang nempel kulit.
Yang di atasnya adalah yang warna pink atau oranye. Ya, jadi dalam kasus ini kita akan tempel seperti ini. Kita tempelkan seperti ini, ya kan? Nah, ini sebenarnya kita bisa fiksasinya bebas, bisa menggunakan FlexiFix. Nah, sebentar ya. FlexiFix ini seperti ini. FlexiFix ini adalah film dressing tapi sifatnya waterproof. Fungsinya buat apa? Nempelin alevin atau kalau ada foam dressing lain, dia bisa digunakan untuk fiksasi. Nah, ini di atas sini. Ya. Oh ya, iya. Tempel seperti itu, ya kan? Nah, bagus. Ujung sampai satu lagi, sampai bawah. Ya, seperti ini. Oke, lagi. Ya, coba. Kukunya nggak ada. Oke, ya nempel gitu kan. Satu lagi, yang ini tadi udah nggak bisa ya, sudah. Ya gitu, tuh. Ya benar, oke, tuh bagus. Ya, ya gitu ya. Habis gini kita lepas dulu ininya. Nah, ini kan. Ya bawah dulu. Nah, sip. Terus puterin. Ya. Kan? Oke, satu lagi terakhir dipotong sini. Oke, bagus. Bagus. Oke. Oh iya. Ambil aja kasa gulung. Oh iya, pelan-pelan. Iya, tenang. Ya. Enggak terlalu kencang. Enggak Pak. Gunting FlexiFix satu lagi buat ini kasa gulungnya terakhir. FlexiFix satu lagi. Buat nempel kasa gulung. Alhamdulillah sudah finish. Ini sudah selesai dikerjakan untuk rawat lukanya. Mudah-mudahan bisa membantu Ibu siapa tadi? Bu Sinten? Bu Karsum. Oh, Bu Karsum. Mudah-mudahan dengan dirawat ini dengan metode terbaru ini bisa segera sembuh. Amin nggih.
Terima kasih dok. Nggih. Teman sejawat, demikian rangkaian acara simposium dan workshop pada hari ini. Masih ada yang perlu ditanyain apa sudah jelas? Masih ada yang perlu tanya teman-teman? Sudah jelas ya? Nanti mudah-mudahan videonya bisa di-share, jadi bisa dicermati lagi satu persatu. Oh mau tanya? Dokter Adi mau tanya? Gak boleh lama-lama ya? Mas, ini kan untuk luka granulasi. Kita di praktek, udah gitu sering luka yang tipe apa tadi ya? Sebentar. Nah, ya, ada fotonya tadi. Memang secara penyembuhan sangat lama. Kadang-kadang berbulan-bulan pun juga tidak nyambung-nyambung sampai ya itu putus asa. Itu dok untuk luka tipe neuropatik seperti ini mas. Neuropatik yang tipe yang dari bedah. Ini kan yang di plantar pedis. Ini kan keuras ini. Keuras. Kita dengan rawat luka. Terus kadang-kadang debridement kan juga cuma yang pinggir-pinggir. Yang neuropatik tadi lah. Nah itu kalau kita di praktek pribadi, kalau untuk merawat seperti ini memang kadang-kadang ya sekali dua kali sudah jenuh kayaknya ya. Karena dia dirawat kadang-kadang sampai 3 bulan, 6 bulan belum tentu nyambung. Atau kadang-kadang dia sudah hampir rata, mas. Cuma bagian tulang yang bagian otot sama kulit yang keras ini tidak bisa menyatu. Akhirnya dia dibuat jalan atau dibuat lari pecah lagi, ngerembes lagi, akhir luka lagi seperti itu. Gitu. Terima kasih nanti kepada dokter Nugroho nanti sama dokter Norman juga nanti gimana nanti untuk tindak lanjutnya masalah seperti ini selain dirujuk ke bedah maksudnya. Ya, terima kasih. Kalau sulit dirujuk aja ke dokter Norman katanya. Terima kasih dok. Mungkin kalau saya boleh berpendapat yang lihat tadi kasusnya, ini kan kelihatannya problemnya kan memang kalus ya. Yang di tepi lukanya ya, iya, kalus di tepi luka itu memang sering bikin sulit karena epitelisasinya nggak mau masuk ke ini ya, ke lukanya gitu ya. Nah, memang itu juga sering susah sih kalau saya sih biasanya kalau boleh sharing ya suka dikerok, ditipisin gitu ya kalusnya, terus sambil ya tentu pasiennya diusahakan seminimal mungkin cederanya atau traumanya gitu supaya dia sempat ngasih waktu untuk epitelisasinya. Tapi itu pun sendiri kalau kadang masih nggak tumbuh juga, jadi ya mungkin bisa dirujuk. Barangkali dari dokter Nurman ada pendapat, silakan. Ya kalau sulit boleh dirujuk ke saya. Nah sebenarnya untuk tata laksana kalus itu ya secara general ya dikerok memang benar ya itu. Ya dikerok biar tinggi lukanya biar enggak ada gap ya, biar enggak berbeda, biar bisa timbul epitelisasi. Nanti untuk merangsang epitelisasi bisa pakai ya tadi yang gel-gel itu ya bisa. Baik, terima kasih. Daripada mumet dirujuk saja ya. Nanti kalau menjanjikan ke pasien, kata dokter Nurman tadi, karena lama ya dok, jadi nanti Saman malah ditagih-tagih menjadi tersangka seperti itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang saya hormati. Dokter Nurman terima kasih, dokter Nugraha terima kasih, teman-teman panitia semuanya terima kasih, dan anggota ID Kabupaten Kediri yang saya banggakan juga terima kasih atas partisipasi aktifnya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kurang lebihnya dari kami panitia. Terima kasih, selamat jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.